Itu yang pertama, apakah orang yang tidak memiliki nama ruh tidak akan selamat? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ada persoalan nama ruh. Istilah nama ruh kemudian saya dikritisi oleh beberapa kawan yang pemerhati. Syukran, lagi-lagi saya katakan terima kasih antum sudah memperhatikannya. Hadis yang digunakan untuk membantah apa yang saya sampaikan itu hadis Imam Bukhari. Tapi itu judul babnya, ya, bahwa judul babnya bab mayud'a an-nas bi'abaihim, bab mengenai manusia dipanggil dengan bapak mereka. Lalu disebutkan hadis tentang orang yang menipu, ya. Lalu disebutkan hadhihi ghadratu fulan bin fulan, fulan bin fulan, gitu. Tapi itu bukan hadis yang menyebutkan kamu akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Itu istinbat, pemahaman yang digali oleh Imam Bukhari dari hadis itu. Karena beliau tahu ada hadis yang mengenai ini tapi tidak sampai derajat sahih menurut Imam Bukhari. Begitu Imam Bukhari menempatkan hadis. Jadi kadang-kadang judul bab itu diambil dari hadis yang menurut dia kurang sahih. Nah, sedangkan hadis yang menyebutkan tentang innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, perlu diketahui ini hadisnya tidak sahih. Ya, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama bapak-bapak kamu. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama kamu, ya, baguskanlah nama kamu. Saya dikirimin juga tentang hadis ini, ya, kita sudah pernah jawab sebenarnya. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis dhaif, ya. Jadi di situ ada rawinya Imam Hushaim. Hushaim ini merupakan dari gurunya. Nah, gurunya ini rawinya tidak sampai derajat thiqah. Maka ulama kita mengatakan sanaduhu dhaif, ya, sanadnya dhaif. Nah, ini perlu diketahui. Tapi hadis ini dimasukkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih, artinya sahahahu Ibn Hibban. Oke, cukuplah, ya. Karena Imam Bukhari menjadikannya di dalam bab, maka hadis ini naiklah kepada hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi, ya. Kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namamu dan nama ayahmu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ayah itu justru jika hadis ini yang dipakai untuk membantah tentang istilah abur ruh, bapak ruh, justru itu adalah dalil tentang bapak ruh juga. Siapa yang mengatakan ini? Walastu ana awwal man qalbi. Saya bukan orang yang pertama yang berbicarakan itu. Imam Sya'rani sudah jauh-jauh hari membicarakan ini. Ya, Imam Sya'rani menyebutkan dalam banyak kitabnya tentang ilmu, dalam qawaidut tasawuf, dalam madaris salikin, dalam al-minan. Itu istilah bapak ruh itu banyak sekali. Al-Matbuliyah tentang bapak ruh, abur ruh, ya. Bapak jasad belum tentu menjamin kita untuk sampai kepada akhirat kelak. Tapi bapak ruh itu maksudnya bapak ilmu. Jadi ada, kita menyebut father of science, bapak pengetahuan, bapak angkat, bapak nasab, bapak biologis, dan istilah-istilah itu cuma bapak. Kita sering bilang, oh itu bapak saya, dalam artian dia orang berjasa kepada kita. Abur ruh adalah orang yang mengenalkan kita mengenai ma'rifatul ruh, mengenai diri kita. Itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia telah mengenal Allah. Nah, orang yang berjasa mengenalkan kita kepada diri, ini yang disebut abur ruh. Abur ruh ini dia kemudian bersanad kepada abur ruh yang sebelumnya, terus yang kita kemudian di pesantren sebenarnya disebut murabbir ruhi. Murabbir ruh itu sama, gak jauh berbeda. Maka teman-teman, sahabat-sahabat ikhwah fillah, istilah abur ruh, nama ruh, ya, ini bagian dari istilah yang sangat-sangat biasa dalam dunia tasawuf.
mungkin yang mengaku bertasawuf terus mengingkari bab ini, saya mencurigai belum membaca karya-karya Imam Sya'rani dengan baik. Ya, kalau tubuh saya yang ngasih namanya ayah, maka analognya apa? Ruh ini boleh dikasih nama oleh bapak ruh. Maka dalam thariqah mursyid-mursyid ngasih nama. Dulu misalnya kiai-kiai kita berangkat ke Makkah, pulang-pulang bawa nama baru. Bolehlah kita sebut itu nama, ya, nama ruh, ya. Saya juga pernah ketemu keturunan daripada seorang Habib di Jakarta, Al Habib Salim Jindan, yaitu Syarifah Sakinah. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, itu beliau mengatakan, saya dulu oleh Abah dikasih nama ini. Ya, itu boleh disebut. Nah, artinya ini ada, praktek itu ada. Saya ketemu beberapa kiai dan dia kiai itu dikasih nama oleh gurunya apa. Itu praktek sudah biasa ya. Lalu kalau nggak punya ruh, selamat nggak hari kiamat? Ya nggak mesti juga ya. Bab ini bab ihsan, teman-teman. Allah memberikan kita 3 hal: Islam, iman, ihsan. Kalau Islam, teman-teman udah sholat, udah syahadat, haji, umrah, puasa, zakat, ya insya Allah selamatlah. Bab Islam, tubuhnya selamat. Iman, kalbunya selamat. Nah, namun kebahagiaan ruhani itu hanya dengan cara mengenal Allah. Nah, mengenal nama Allah yang Allah pantulkan diri itu salah satu mengenal nama ruh. Ya. Jadi nama ruh itu banyak, teman-teman, bukan satu. Nabi sendiri ngomong, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, ana Aqib. Ya, siapa bilang Nabi cuma namanya Muhammad? Sedikit. Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari mengatakan Nabi itu Shadiq al-Masduq. Dan Nabi sebelum dikenal sebagai Rasul, beliau sudah Nabi, disebut dengan Al-Amin. Ya, banyak nama beliau dan dikumpulkan oleh Imam Asyuti, begitu juga dikumpulkan oleh para imam-imam lain seperti Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat. Ada 200-an nama. Ya, siapa bilang Nabi cuma satu nama? Siapa yang mengatakan kita ini cuma nama yang diberikan ayah? Enggak, nama itu banyak. Hatta gelar kiai, ustadz beliau itu nama. Di kampus, teman-teman, saya nggak bisa ngajar di kampus kalau saya nggak punya nama doktor, nama gelar. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi nama, orang cari nama. Ada yang mengejar nama intelektual, doktor, profesor. Ada yang mengejar nama jabatan. Ada yang mengejar nama glamor, lifestyle, ya, biar disebut orang kaya, orang hebat. Ada yang mengejar nama rohani. Kenapa boleh mengejar nama duniawi tapi nggak boleh mengejar nama ukhrawi? Kira-kira begitu. Tapi teman-teman, jika tidak sepakat mengenai adanya nama ruh, itu tidak masalah. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, hatta Syekh Hisham Makabani itu juga menyebutkan satu orang bisa lebih dari satu nama. Dan teman-teman bisa cari kajiannya, videonya masih ada sampai sekarang. Saya konfirmasi ke teman-teman Hakoni, ternyata betul ada kiranya seperti itu. Ala kulli hal, ungkapan ini ketegasan dalam kaidah-kaidah ma'rifat dan tidak ada paksaan untuk percaya. Jadi yang tidak percaya tidak dipaksa, ya. Ini hanya semacam ijtihad ahli rohani dalam memudahkan para salik, para santri rohani untuk berjalan kepada Allah SWT.